Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Hasanah. Saya dari Prodi PIAUD semester 2. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak dosen Bapak Ahmad Nasiruddin MPD selaku pembimbing mata kuliah Filsafat Ilmu. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang berbagai tema. Yang pertama adalah tentang ilmu dan pengetahuan, yakni anatomi ilmu pengetahuan. Anatomi ilmu pengetahuan itu adalah struktur. Anatomi itu adalah struktur. Jadi strukturnya ilmu pengetahuan itu ada epistemologi, metodologi ilmiah, kemudian teori dan hukum ilmiah, fakta dan data, paradigma ilmiah, etika ilmiah. Kemudian atau anatomi ilmu pengetahuan itu menggambarkan bagaimana berbagai elemen mulai dari teori, metode, data, hingga etika bekerja sama untuk membentuk sistem pengetahuan yang koheren, dinamis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini penting dipahami untuk menjadi konsumen atau produsen ilmu yang kritis dan bertanggung jawab. Kemudian perbedaan ilmu dan pengetahuan. Kalau di Indonesia itu seringkali ilmu pengetahuan itu dijadikan satu ya. Jadi ilmu pengetahuan jadi satu. Tapi pada dasarnya ilmu dan pengetahuan itu berbeda. Kalau ilmu itu sudah pasti pengetahuan, tapi kalau pengetahuan belum tentu ilmu. Seperti itu. Jadi kalau ilmu itu pengetahuan yang telah teruji. Jadi ilmu itu pengetahuan yang sudah teruji secara sistematis ya. Jadi kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau pengetahuan itu hanya sekedar informasi yang sudah diketahui namun belum teruji kebenarannya. Jadi perbedaannya di situ. Kemudian contoh dari ilmu itu seperti ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu biologi, itu dia sudah teruji secara nyata, secara sistematis, sudah teruji melalui riset, melalui ilmu-ilmu yang lain. Tapi kalau pengetahuan, dia hanya sekedar pengetahuan bahwa seperti es itu dingin, seperti obat itu pahit kayak gitu. Tapi kan itu belum teruji kebenarannya ya, karena setiap individu itu pasti berbeda, tingkat perasaannya juga berbeda, seperti itu. Kemudian tema yang kedua adalah estetika. Pengertian dari estetika itu jadi kalau estetika dalam filsafat itu membahas tentang keindahan, terus seni, rasa, sensasi terhadap sesuatu yang indah. Seperti itu. Jadi estetika itu meneliti bagaimana manusia merasakan, menilai, dan memahami keindahan baik dalam alam, karya seni maupun objek buatan. Seperti itu. Nah, kemudian objek dari keindahan suatu seni itu adalah pandangan bahwa keindahan dalam seni itu bersifat objektif. Artinya, keindahan bisa diukur, dianalisis, dan ditentukan oleh unsur-unsur tertentu dalam karya seni itu sendiri, terlepas dari pendapat atau perasaan pribadi penikmat seni. Jadi, kadang itu menurut kita melihat suatu gambar, menurut kita itu gambarnya itu bagus banget, nyeni banget, tapi menurut orang lain itu belum tentu. Karena seni itu bersifat objektif, jadi tergantung dengan siapa yang melihat. Seperti itu. Kemudian jadi kalau objek dari keindahan seni itu meyakini bahwa keindahan dapat diukur dan dianalisis melalui unsur-unsur dalam karya seni itu sendiri, bukan sekedar berdasarkan emosi atau opini individu. Jadi manfaat dari estetika itu adalah
Yang pertama, bisa meningkatkan kepuasan dan kebahagiaan. Pernah melihat ya bahwa kadang ada orang yang sedih, yang seneng, yang sedang kacau pikirannya bisa dituangkan dalam seni, seperti seni menggambar. Orang yang menggambar itu pasti dia memiliki filosofi. Jadi gambarannya itu bukan hanya gambaran yang abstrak atau yang tidak ada isinya. Jadi setiap gambaran itu pasti dia menyatukan perasaannya, pikirannya, kemudian eh, dituangkan di dalam suatu lukisan. Jadi setiap lukisan pasti menyiratkan beberapa makna atau pasti ada eh, apa namanya filosofinya suatu gambaran itu begitu. Jadi bisa dituangkan dalam sebuah seni. Kemudian mengembangkan kepekaan dan kreativitas. Nah, semakin kita menyukai sesuatu itu akan semakin berkembang kreativitas kita kalau sering diasah ya. Kemudian meningkatkan kesehatan mental, yaitu tadi kalau kita sedang sedih bisa kita tuangkan dalam seni menggambar, seni menulis atau seni-seni yang lain. Itu bisa membuat mental kita menjadi sehat karena itu sesuatu yang bagus. Jadi kalau kita misal sedih, kita tuangkan dalam suatu gambaran, itu bisa mengobati kesedihan kita. Jadi kita kembali bahagia seperti itu. Seperti kita jalan-jalan itu bisa merefresh pikiran kita yang sedang kacau seperti itu ya. Kemudian mendorong refleksi dan pemahaman diri. Kemudian tema yang selanjutnya adalah nalar dan insting. Jadi pengertian dari nalar itu adalah kemampuan atau proses berpikir secara logis, rasional, dan sistematis untuk memahami, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari suatu informasi atau permasalahannya. Contoh dari nalar itu adalah seperti saat memecahkan masalah pelajaran matematika gitu. Jadi kita menggunakan nalar untuk mengikuti langkah-langkah dan mencari jawaban yang logis. Karena matematika itu kan pelajaran yang pasti ya. Dia jawabannya juga pasti. Jadi kita menggunakan nalar untuk mengerjakannya. Misal seperti 1 tambah 1. Nah, itu kan ada ilmunya. Kemudian jawabannya 2, begitu. Kemudian perbedaan dari nalar dan insting ya. Kalau nalar itu adalah proses berpikir sadar dan terstruktur. Tapi kalau insting itu respon otomatis. Jadi dia itu lebih ke spontan dan naluriah tanpa melalui proses berpikir secara sadar. Seperti itu. Kalau nalar itu dia sadar dan terstruktur. Kalau insting dia itu terjadi secara spontan gitu, secara otomatis dia memiliki insting bahwa benda itu akan jatuh seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.